Halo my viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video YouTube aku, dan perkenalkan aku Riri. Selamat datang di channel YouTube aku, dimana di channel YouTube ini aku akan memberikan info ke kamu mengenai review film, drama series, dan hal-hal menarik lainnya yang bisa jadi pilihan tontonan kamu selanjutnya. Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini kita akan membahas review film, di mana di film ini sangat menarik banget. Film apa itu? Yuk kita bahas. Bagi kamu yang suka masak atau yang suka banget ngeliatin chef, cara mereka mengolah makanan mulai dari prosesnya sampai dia jadi hidangan, menurut aku film ini bakal memberikan kalian sesuatu yang kalian impi-impikan. Dari pengambilan gambarnya yang sangat mempesona banget. Jadi aku yakin kalian bakal terkesima, terpesona, bahkan kalian akan having food gasm just by seeing it. Jadi kalian bakal kayak terpesona gitu, ngiler banget ngelihatnya, cuma ngelihat doang kayak udah tahu rasanya enak banget. Nah, film ini berjudul The Taste of Things, dimana film ini merupakan besutan sutradara kelahiran Vietnam yang bernama Tran Anh Hung. Film ini didapuk 7,4 untuk poin review di IMDb-nya, which is agak tinggi ya, bagus kan. Terus juga di Rotten Tomatoes, reviewnya ini dari penontonnya itu 97%. Gila, keren banget kan. Nah, film ini sebenarnya awalnya itu tayang di festival film, which is di Cannes Film Festival di Prancis pada tahun 2023, masih 1 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Maret. Baru sekitar 6 bulan setelahnya dia tayang di publik. Nah, film ini sebenarnya kan berbahasa Prancis, jadi dia punya judul Prancis juga nih, yang berjudul La Passion, gimana sih cara ngucapinnya? La Passion de Dodi Buffon. La Passion de Dodin Buffon. Kayak gini deh, aku translatein ya di Google Translate ya cara pengucapannya. La Passion de Dodin Buffon. Nah, itu dia. Jadi kalau kalian ngelihat judul ini, La Passion de Dodin Buffon ini, La Passion de Dodin Buffon ini bakal sama ternyata filmnya dengan Taste of Things. Jadi ini filmnya sama, cuma ada 2 judulnya aja. Nah, penasaran kan gimana alur ceritanya? Seromansa apakah film ini dengan adanya kuliner-kuliner Prancis ini? Yuk kita bahas sinopsisnya. Film ini menceritakan tentang tokoh Dodin Buffon. Sebenarnya kalau di Prancis tuh namanya Dodin Buffon. Tapi kita karena lidah lokal kita sebut aja Dodin Buffon ya. Jadi film ini menceritakan tokoh Dodin Buffon yang merupakan seorang chef dan ahli kuliner yang namanya tersohor banget seantero chef dan ahli kuliner di Prancis. Dia tinggal di sebuah chateau bersama si ahli juru masaknya, yaitu Eugenie. Nah, di sini latarnya itu merupakan backgroundnya itu Prancis di masa tahun 1889. Jadi udah dipastikan ya dari segi kostum, terus budaya kulinernya itu jadul dan unik banget. Terus kayak menambah pengetahuan umum kita mengenai budaya Prancis di tahun 1889 itu. Nah, sebenarnya karakter Dodin ini sendiri sebenarnya terinspirasi dari tokoh dan nama yang sama, yaitu Dodin Buffon dari novel dengan judul La Vie et la Passion de Dodin Buffon karya Marcel Ruff. Nah, ceritanya Dodin Buffon ini tinggal di sebuah chateau. Chateau itu kayak kastil gitu deh, kastil yang punya orang bangsawan gitu. Nah, chateau-nya ini berada di pinggiran Prancis. Ini kan di setnya di tahun 1889 tadi ya. Terus si Dodin Buffon ini tinggalnya bersama Eugenie, si juru masaknya tadi. Mereka ini udah 20 tahun kerja bareng menghasilkan masakan-masakan yang lezat-lezat banget. Jadi kalau kita bilang kayak kerjaan mereka berdua ini, kayak si Dodin Buffon ini kayak
inisiasi nih ide-ide masakannya apa aja, terus dia nulis resepnya, menciptakan resepnya, kayak apa yang bakal dicampur, bahan-bahannya apa aja. Terus ketika ini udah jadi, baru dikasihin ke Eugenie untuk di-create gitu, diwujudkan bentuknya masakan ini tuh gimana gitu. Tapi masaknya berdua sebenarnya. Tapi jadi kayak menurut aku kayak konseptor dan terus kayak aplikatornya gitu ya, kayak yang buat yang mikirin terus yang ngejadiin itu jadi nyata gitu ya, gitulah ya, bisa ditangkap lah ya. Nah, jadi mereka ini tinggalnya nggak cuma berdua doang di chateau yang gede itu, tapi juga ada pembantu rumah tangganya ya, itu bernama Violet. Terus Violet ini juga ada sepupu namanya Pauline yang passion banget juga soal masak-masak gitu, tapi dia cuma kayak datang pagi terus sorenya pulang ke rumah orang tuanya. Jadi kayak liburan doang dia mampir ke chateau-nya si Dodin Buffon itu. Nah, Dodin dan Eugenie ini tiap hari itu masak. Tiap hari masak di dapur mereka yang luas banget dapurnya. Terus bahan-bahannya juga fresh from the farmer. Jadi mereka tuh punya kayak kebun yang luas banget dan urus sendiri oleh si Eugenie kebunnya itu. Jadi kebayang gak sih kayak pengambilan video gambarnya itu dari kebun, terus bahan-bahannya dimasak langsung di dapurnya, kayak keren banget. Film ini juga menyoroti beberapa hidangan khas Prancis, terus juga dikasih tahu filosofinya apa. Jadi menurut aku banyak banget pengetahuan yang kita bisa dapat dari sini. Terus banyak makanan-makanan kuliner-kuliner tradisional Prancis yang juga cara makannya unik-unik. Jadi menurut aku kayak unik banget deh pas kita nonton film ini gitu. Nah, Dodin dan Eugenie ini juga sering banget ngundang teman-temannya, sahabat-sahabatnya untuk makan di rumah mereka ketika mereka punya resep baru. Terus mereka ngundang sahabat-sahabatnya untuk ayo makan bareng. Jadi si Eugenie yang create di dapur, jadi kayak pas dihidangkan si Dodin ini yang kayak menjelaskan ini tuh gini loh masakan ini dari ini, terus kayak temennya menikmati banget hidangan mereka itu. Selain ngundang teman-temannya ke rumah, si Dodin Buffon ini juga suka keluar sama teman-temannya tadi gitu. Jadi kayak kita nih kayak iya ada kafe baru tuh kayaknya enak, ayo kita ke sana. Nah, sama juga nih kayak si Dodin Buffon sama kelompok teman-temannya ini kayak ada makanan enak tuh di sana kayaknya unik. Jadi mereka tuh suka juga berkelana tentang petualangan kuliner gitu ya sama teman-temannya. Nah, selain bagian masak-masaknya yang bagus banget pengambilan gambarnya, sutradara Tran Anh Hung ini juga menyajikan ke kita itu romansa dua tokoh, si Dodin dan Eugenie ini yang udah 20 tahun bersama. Nah, sebenarnya si Dodin ini udah beberapa kali mencoba melamar si Eugenie untuk bisa menikah sama si Eugenie, tapi Eugenie selalu menolak lamarannya Dodin. Namun ketika suatu hari si Eugenie ini sakit dan kondisi kesehatannya menurun, si Dodin tuh jadi sadar bahwa kayak oh ini saatnya dia untuk bisa taking care of Eugenie dengan cara dia coba deh ngelamar lagi Eugenie untuk kesekian kalinya, tapi caranya berbeda, which is ini sangat gemes dan keren banget sih menurut aku. Jadi biasanya kan Eugenie kan juru masak, jadi dia yang masak di dapur kan, dan si Dodinnya ini yang di meja makan nungguin makanannya dari Eugenie. Tapi kali ini si Dodin punya ide gimana kalau misalnya dia menyajikan makanan yang enak-enak banget untuk si Eugenie. Jadi Eugenie yang duduk di meja makan cantik dan kayak well prepared dinner gitu, terus si Dodin yang memasak di dapur. Jadi satu persatu masakannya diantar oleh Violet untuk disajikan ke Eugenie sebelum akhirnya si Dodin ini melamar si Eugenie lagi. Nah, akhirnya lamaran itu pun diterima ya sama Eugenie dan mereka merencanakan untuk menikah. Nah, tapi kan sebelumnya ada pesta kayak tunangan dulu lah gitu. Jadi mereka ngundang teman-temannya untuk makan bareng dan merayakan kalau mereka itu ngasih kabar kalau kita mau nikah nih gitu. Jadi mereka ngadain suatu party yang intimate banget
di chateau-nya mereka, di halaman rumahnya mereka. Which is menurut aku ini pengambilan gambar yang terfavorit aku di film ini. Kayak mulai dari tata letak mejanya, terus makanan-makanan yang disorot, terus sama kayak teman-teman mereka yang datang. Menurut aku intimate dan hangat banget suasananya gitu, dapet banget suasananya. Dan ini bisa juga jadi inspirasi kalian untuk intimate party loh. Tapi sayangnya banyak hal yang terjadi setelah pesta lamaran ini usai gitu, yang menurut aku sebagai penonton kayak jadi mengeluarkan statement, ya kok gini sih jadinya, kenapa kayak gitu sih gitu. Pokoknya kalian semua harus nonton, aku nggak mau spoiler too much, semoga ini nggak spoiler ya. Pokoknya kalian harus nonton, aku nggak bisa ceritain kenapa sih, kenapa, why. Nah, menurut aku secara visual tentunya film ini sangat-sangat memuaskan dan memanjakan mata, bukan hanya karena makanan-makanan yang tampilannya sangat menggiurkan, tapi juga karena komponen cahaya yang digunakan di setiap pengambilan gambarnya itu sangat sesuai dengan penggambaran tokoh karakternya gitu. Sangat sesuai dengan penggambaran karakter tokohnya gitu. Contohnya nih, misalnya ada pengambilan gambar di mana si Eugenie itu di dapur, terus ada pencahayaan matahari yang masuk dari jendelanya, terus kayak tone-nya juga lebih orange, terus lebih warm. Itu kayak menggambarkan si karakter Eugenie yang menganggap dirinya sebagai summer atau sebagai musim panas gitu. Terus ada juga lagi pengambilan gambar yang pencahayaannya itu justru gelap banget, benar-benar gelap. Jadi kayak karakternya itu nggak kelihatan, jadi kayak cuma siluet doang. Dan itu sutradaranya bilang pencahayaan kayak gitu tuh menggambarkan dimana si dua karakter ini, si Eugenie dan si Dodin ini lagi deep talk gitu, lagi mereka membicarakan atau lagi mereka sedang membicarakan masalah yang di luar kendali mereka lah gitu. Nah, hal menarik lainnya yang diungkapkan oleh sutradara Tran Anh Huang adalah ketika dia memilih pemeran dari tokoh Eugenie dan tokoh Dodin Buffon ini. Jadi ketika Tran Anh Huang udah rampung menulis dari skenario si filmnya ini, dia langsung menghubungi si aktris Juliette Binoche yang akan dia propose untuk jadi pemeran Eugenie. Terus dia dibilang nih ke Juliette bahwa dari skenario ini yang akan memerankan Dodin itu dia pengen aktor Benoit yang memerankan. Terus si Juliette ini kan bilang, kayaknya susah deh, nanti kalau dia mau di setnya gimana ya, kata si Juliette ini gitu kan. Karena tapi kayaknya dia juga gak bakal mau deh, kayak kata si Juliette. Dan si sutradara Tran Anh Huang ini akhirnya juga propose ke aktor si Benoit untuk memerankan si Dodin Buffon ini. Akhirnya si aktor Benoit ini menerima, dan dia dikasih tahu kalau misalnya nanti yang memerankan Eugenie itu bakal adalah aktris Juliette Binoche. Dan setelah tahu kabar itu, si Benoit juga nggak akan mundur untuk memerankan si Dodin. Akhirnya bertemulah kedua tokoh aktris dan aktor ini untuk memerankan Dodin dan Eugenie, yaitu yang memerankan Dodin itu adalah Benoit, dan yang memerankan si Eugenie ini adalah Juliette. Kenapa begitu susahnya mempersatukan kedua orang ini? Karena mereka dalam kehidupan nyata adalah pasangan suami istri tadinya. Namun mereka ini udah cerai, tapi cerainya itu kayak kurang baik gitu, dan makanya kayak sutradara Tran Anh Huang ini kayak maju mundur gitu untuk ngasih tahu Juliette, karena kan Juliette ini best friendnya si Tran Anh Huang inilah, dia udah kenal lama dan udah janji untuk buat movie bareng-bareng si Juliette ini. Jadi gitu, ribet banget gak sih? Gila, bener-bener nih sutradara Tran Anh Huang nih bikin hidup orang kayak aduh, CLBK deh ya, CLBK. Tapi pemilihan karakternya ini benar-benar nggak felt sih, bagus banget, chemistry mereka juga dapat banget di film itu. Nggak kelihatan kalau mereka ini kayak pernah jatuh cinta terus mereka bercerai, nggak kelihatan banget, tapi mereka benar-benar kelihatan kayak real couple di dalam film ini.
Sweet. Ya, itu dia reviewnya dan sinopsis dari film ini. Pokoknya kalian harus nonton dan kasih tahu aku gimana menurut kalian film ini setelah kalian tonton. Apakah bener nggak sih visualnya itu bagus banget, dan menurut kalian ada nilai apa nih yang bisa kalian ambil dari film ini. Sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Dan salah satunya ketika kalian punya keinginan sesuatu, apalagi itu terkait dengan orang yang kalian sayangi, jangan nunda-nunda deh untuk melakukan sesuatu itu. Do it now daripada kalian nanti menyesal, dan menyesal belakangan itu nggak ada gunanya, cenah, ya kan? Jadi kalian harus benar-benar ngelakuin yang terbaik deh untuk orang yang kalian sayang. Nah, seperti biasa jangan lupa like dan subscribe, dukung video ini, dukung channel YouTube aku untuk berkembang. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton, dan sampai jumpa di review film selanjutnya dan cerita-cerita menarik lainnya. Dan satu hal, quotes aku yang selama ini jadi penutup, movie is not just something to watch, but something that we can reflect to make our life much better. Bye-bye, sehat-sehat ya kalian.